warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan tentang materi kuliah di pertemuan ke-7 pemrograman dasar bahasa pemrograman Java. Kita kali ini akan membahas tentang looping. Looping ini adalah perulangan di mana akan lebih mengefisienkan dalam membuat program yang dibuat berulang-ulang, ya. Jadi di sini, apakah perulangan atau looping itu? Dari sini sebuah cara dalam pemrograman yang bertujuan untuk mengeksekusi sebuah perintah yang berulang secara efisien. Maksudnya efisien ini di sini contohnya, misalkan Anda akan mencetak kata I love you sebanyak 1000 kali. Kalau menggunakan cara biasa, maka perintahnya dalam bahasa pemrograman Java adalah sebagai berikut: system.out.println I love you sebanyak 1000 kali Anda tulis. Tentu ini akan melelahkan, ya. Akan lebih efisien jika cukup tulisan I love you saja sekali, lalu kita ulang sebanyak yang kita mau, ya. Dalam pemrograman Java ada beberapa cara untuk melakukan perulangan, yaitu menggunakan for, di mana for ini memiliki beberapa parameter, di mana ada nilai awal, close kondisi, kemudian counter. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lah, ya. Kemudian ada berulang menggunakan while, kemudian menggunakan do while, ya. Nah, misalnya di sini seperti biasa, saya meminta Anda untuk memahami flowchart terlebih dahulu supaya analisa secara logikanya bisa kita telah bersama. Kan misalnya di sini ada start, kemudian counter, ya, atau angka atau apalah, ya. Misalnya angka, ya, atau counter. Counter sama dengan 1, berarti mulainya 1. Ingat di sini 1, di sini juga 1, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apakah counter ini lebih kecil sama dengan 10? Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Ya, ya kan? Jika ya, maka cetaklah counter. Berarti cetak angka 1. Kemudian counter sama dengan counter plus 1. Berarti jadi berapa? 2. Ya, muter ke sini. Jadi 2 kan? Karena sudah ditambah 1. Kemudian ditanya lagi. Counternya sudah jadi 2. Jadi ini masuk ke sini. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Ya, masuk lagi cetak angka 2. Kenapa 2? Karena sudah ditambah 1 tadi. Terus ditambah lagi 1. Counter sama dengan counter plus 1 jadi 3. Demikian seterusnya sampai N-nya itu 10. Pada saat 10 dia ditanya, apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka masih masuk. Oke. Ya. Maka cetak counter, cetak 10. 10 tambah 1 11. Ya. 11 muter lagi ke sini, ditanya apakah counter lebih kecil sama dengan 10? Karena nilainya sudah 11, maka dia tidak memenuhi syarat ini, maka dia langsung ke luar, langsung selesai. Begitu, ya. Jadi ini cara mudah untuk melihat atau menganalisa jalannya sebuah data, ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, jangan lupakan flowchart, logika dan seterusnya. Yang dilupakan cukup mantan saja, ya. Kita lanjut. Nah, kalau tanpa perulangan, misalnya nih pakai angka 1, ya. Angka, ya, misalnya di sini tulis angka. Berarti tulis 1, ya. Di sini tulis angka. Kemudian kita misalnya ingin mencetak 1, 2, 3 dan 5, maka di sini kita
manual menambah 1, manual menambah 2, manual menambah 3. Tapi bandingkan dengan perulangan yang kita menggunakan for di sini. Tadi saya sudah mengatakan for ini memiliki 3 parameter, yaitu ada nilai awal, kemudian kondisi, dan counter. Ini seperti biasa, di awal kan Anda tentu masih ingat ya, semoga Anda tidak amnesia. Di materi-materi sebelumnya ini sudah saya beritahu bahwa ini artinya sama dengan angka plus 1. Jadi menyingkatnya itu adalah angka plus. Kemudian setiap perulangan ini dia akan mencetak angka. Ya, jadi angka awalnya adalah 1, dia menanyakan lagi apakah 1, karena ini di sini sudah kita beri nilai 1 ya. Apakah angka ini lebih kecil dengan 4? Jika ya, maka dia cetaklah angka. Terus muter lagi, jadi 2, karena 2 ditambah 1 ya. Angka sebenarnya angka plus 1. Oke, untuk menyingkat supaya lebih jelas, kita coba di NetBeans-nya. Kita menggunakan new project. Kita menggunakan ini, kemudian perulangan ya, dan ke finish. Ya, perulangan. Di sini kita misalnya kalau pakai cara biasa, misalnya kita ingin mencetak system.out.print. Ini titik ya. Ini kita tulis I love you. Kalau ingin menulis 4 kali, kita tentu harus menulis 4 kali ya. Ini saya copy paste. Kita jalankan. Ya, di sini tertulis I love you sebanyak 4 kali. Ini kalau cuma 4 kali, kalau 1000 Anda mau, tentu tidak semudah itu Ferguson. Anda harus ngetik dengan cepat, nggak boleh salah, dan seterusnya. Sebanyak 1000 kali. Ini kayak anak SD kalau dihukum ya, saya tidak akan mengulangi lagi, tulis secara manual ya. Harusnya kalau anak itu cerdas, dia menggunakan pemrograman sampai looping. Jadi cukup nulis sekali, lalu dia akan mengeksekusinya. Oke, kalau menggunakan perulangan, misalnya di sini kita menggunakan misalnya gini ya, integer angka ya sama dengan 1, dan kita for angka lebih kecil sama dengan 4, kemudian angka plus.
Ini ada salahnya kenapa kira-kira di sini? Nah, di sini ya. Kita harus memberi sama dengan. Nah, seperti itu. Meskipun di atas sudah dideklarasikan. Cuma kalau ini kita hilangkan angkanya, ini salah. Kenapa? Karena ini belum pernah dideklarasikan. Jadi bisa Anda buat seperti ini, integer angka saja. Terus di sininya tidak perlu menggunakan integer int. Tapi kalau di sini nggak ada apa-apa, maka di sini Anda wajib menggunakan tipe datanya. Seperti itu. Kemudian kita system out println sorry, ini koma ya, titik ya. I love you. Kita jalankan. Ini kita tulis sekali, cuma kita ulang sebanyak 4 kali. I love you, I love you. Yang atas ini kita nulis 4 kali, kenapa muncul 8? Karena yang 4 ini dari atas, yang ini yang menggunakan perulangan. Kita kasih keterangan ya. Oke, misalnya system.out.println cara manual. Dan di sini kita tulis, jangan menulis di sini ya. Nanti ini ikut berulang, misalnya cara perulangan. Nanti ini diulang karena dia di dalam perulangan. Ingat ya. Jadi kalau dia di dalam sini maka dia diulang sebanyak ini tadi. Jadi di atasnya system.out.println cara perulangan. Kita copy, kita paste di sini. Kita cuma memberi jarak 1 spasi, kita jalankan. Ya, di sini cara manual 4 kali, lalu ini kan memberi jarak 1 spasi, lalu di atasnya cara perulangan ya. I love you, I love you. Coba kalau misalnya Anda tadi kita misalnya menulisnya di sini, maka ini ikut tercetak sebanyak sekian banyak. Tuh ya, jadi nggak karu-karuan. Jadi harus hati-hati. Nah, ini kalau kita mengulang sebuah kegiatan, tapi kalau misalnya kantor yang di print kayak tadi seperti 1, 2, 3, 4, ya langsung saja di sini kita bisa menggunakan counter angka ya. Jadi nama variabelnya apa? Silakan. Nanti tuh ya, cara perulangan 1, 2, 3, 4. Karena yang dicetak bukan I love you tapi angka. Maaf ya. Nah, sedangkan angkanya tadi berulang sampai 4 kali. Paham? Masih bingung? Ya, kalau bingung Anda harus berpegangan ya. Begitu saudara-saudara.
Jadi memang lebih efisien ini kan. Ini kalau cuma 4 kelihatannya wah cuma 4 sama kok. Coba 1000 atau 10.000 ya. Kalau Anda menulis seperti itu mungkin Anda pernah menulis ya. Saya tidak akan nakal lagi mungkin di SD atau SMP. Ini kalau menggunakan for. Cara perulangan nih kasih keterangan menggunakan for. Karena di bawahnya nanti akan kita buat menggunakan while ya. Bedanya apa sih dengan ini for dengan while? Seperti yang kita lihat tadi di presentasi tadi ya. Kalau while ya ini harusnya nggak ada titik-titiknya nih. Kalau while ini angkanya harus di sini, nggak bisa menggunakan seperti for ada counter awalnya lalu kondisinya kemudian ada counternya, ada plus-plusnya. Nah, di sini ini untuk nilai awalnya harus di luar sebelum while. Ingat ya, kalau for tadi kan seperti ini. Nah, ini jadi 1. Lebih ringkas, tapi kalau while ini seperti ini. Jadi angkanya di sini, nilai awalnya, lalu kondisinya ada di dalam sini, counternya ada di dalam sini. Ingat, ini di blok ini sampai sini. Ini sebelum berakhir, ini harus ditambah 1. Jika tidak, kemungkinan program Anda akan berputar terus menulis I love you tak berhingga sampai kiamat. Ya. Jadi karena dia nggak pernah mencapai 10 karena nggak nambah-nambah ya. Makanya ini harus hati-hati. Seperti while ini. Jadi ingat ya, kalau for ini dalam satu baris statement atau pernyataan ini dalam satu parameter sudah nilai awalnya, kondisinya, dan counternya. Sedangkan kalau di while ini nilai awalnya ada di sebelum while, sedangkan while sendiri hanya berisi kondisi atau syaratnya, dan counternya ada paling akhir sebelum blok ya. Tapi tidak mesti seperti ini, tergantung nanti programnya seperti apa ya. Cuma secara umum seperti ini, secara umum ya. Mau coba lagi? Nah, pasti dong harus mau ya. Kita coba ya. Ini kasih keterangan ya. Ini juga supaya ini programmer yang lain akan paham ini. Ini apa namanya? Kalau blok 2 ini adalah komentar tidak diproses tapi sangat penting ya. Perulangan menggunakan for. Sekarang kita mau di bawahnya perulangan menggunakan while. Ya. Dan kita tulis
integer, apa enaknya, bilangan sama dengan berapa ya, kasih 0 boleh, negatif 1 boleh, tapi tergantung Anda lah. Biasanya kan angka itu mulai dari 0 atau dari 1, jarang dari negatif 1. Oke, kemudian kita buat while. Supaya beda kita buat yang berbeda ya, luarannya. Misalkan ini ya, ini 10. Kemudian while bill, while ini sudah ding, while bill lebih kecil sama dengan 100. Lalu kita buat kurung kurawal. Kita mau cetak bilangan itu ya. System .out .println bilangan sama dengan plus apa? Plus bill ya, karena yang mau dicetak bill. Kemudian di sini kita nggak mau menambah satu-satu, mau 10 boleh nggak? Boleh ya. Jadi misalnya dicetak awalnya 10, lalu nambah 10 lagi, berarti 20, 30 dan seterusnya. Caranya ya tinggal mengganti angkanya ya. Berarti bukan bill plus plus. Kalau bill plus plus itu nambah satu-satu. Berarti bill, Anda kalau bingung bisa nulis seperti ini, bill tambah bill plus 1. Tapi ini kurang milenial, kurang apa namanya, modern ya. Kalau yang modern itu bill plus sama dengan 10. Kok bisa seperti itu Pak? Anda cek lagi di video sebelumnya ya. Kalau Anda tidak mengalami amnesia atau lupa, tentu Anda masih bisa ya di sini ya. Oh iya, di video yang lalu sudah diterangkan nih. Nah, langsung lanjut ya. Berarti nanti kalau dijalankan, ini kasih keterangan dulu. Kasih ini ya. Ini kita copy. Kita menggunakan while. Nah, loh. Ini kan ya, cara manual menggunakan for 1, 2, 3, 4. Kalau ini menggunakan while 10. Kan tadi seperti tadi, kan bilangan awalnya 10. Ditanya, apakah 10 lebih kecil sama dengan 100? Ini nggak sampai 90 karena ini nggak ada sama dengannya. Nah, apakah 10 lebih kecil daripada 100? Jika ya, maka dia masuk ke sini, lalu bilangannya ditambah 10, 10 tambah 10, 20. Masuk ke sini. Muter lagi kayak tadi ya, kayak di flowchart. Kemudian ditanyakan lagi, apakah 20 lebih kecil dengan 100? Jika ya, maka dia muter terus sampai nilainya 100. 100 tambah 10, 110. 110 ditanyakan, apakah bill yang nilainya sudah 110 itu lebih kecil dengan 100? Tidak, berarti dia harus keluar ya. Ini bebas mau ditambah berapa? 55 misalnya. Jadi 10, 15 terus ya. Ini panjang banget nanti. Tuh ya.
Atau mau plus-plus? Panjang loh ya, Anda tanggung loh ya. Tuh ya. Ih, panjang banget nih, tuh ya. Bilangan tadi 10, 11 terus sampai sekian. Karena nilainya plus 1. Kalau ini misalnya ditambah plus 2 gimana Pak? Ya, angka sama dengan angka plus 2. Ternyata nggak ada pesan kesalahan, tapi dulu hasilnya bisa nggak? Berarti 1, 3, berarti saya 1 dan 3. Kemungkinan seperti itu. I love you, nah ini benar ya. 1, 3. Ini kepanjangan nih yang bawah pakai 10 aja ya, apa 20. Biar nggak terlalu panjang. Itu ya. Semoga Anda mengerti dan paham ya. Gimana? Maaf, ini gak terganggu ini tenggorokannya. Bagaimana? Jelas ya? Harus jelas ya. Hati agak memaksa nih ya. Kemudian yang belum adalah do while. Apa bedanya while sama do while? Sebetulnya itu hanya kombinasi aja. Cuma kalau while itu sudah dicegat di depan. Jadi kalau ini nggak terpenuhi maka dia akan tidak boleh masuk ke sini. Tapi kalau do while dia minimal 1 kali masih bisa tembus. Oke, kita coba menggunakan do while. Tadi prosesnya atau caranya adalah seperti ini. Sama angkanya di depan tapi while-nya ada di bawah ya. Jadi kita coba integer, angka sudah, bilangan sudah, numero ya sama dengan 1, do system dot out dot print angka sama dengan numero while numero lebih kecil sama dengan 10. Oke.
Misalnya seperti ini ya. Kita kasih angka 101. Di sini akan dicegat. Apakah ya, selama bilangan lebih kecil sama dengan 100 dia masuk ke sini. Jadi kalau seperti ini maka dia tidak akan mencetak karena 101 akan langsung terlempar keluar. Kalau seperti ini misalnya kita kasih angka 101. Dia akan tercetak minimal sekali meskipun di sini dia syaratnya adalah lebih kecil dari 10. Tapi karena di sini sudah diizinkan sekali, maka dia akan terlempar setelah itu. Numero plus numero. Lihat ini seperti nonton iklannya kopi numero uno. Nah, kita coba. Sebentar ya. Ini di kita untuk membedakannya kita taruh sini. Di sini menggunakan do while. Jalankan lagi. Nah, ini ya, cara manual, kemudian for. Kemudian menggunakan while, dia tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena dia langsung dicegat di awal. Ya, dicegat di awal. Kalau nilainya lebih besar daripada syaratnya atau tidak memenuhi syarat, maka dia tidak akan masuk ke sini. Tapi kalau di sini dia masih ada toleransi 1 kali. Ya. Ya, kalau di sini jadi masih ada toleransi 1 kali, setelah itu dicek di sini. Makanya 101 ini masih lolos di sini. Ya. Oke, paham? Harus paham. Jadi materi-materi yang ini sampai pertemuan ke-7 ini adalah syarat untuk bukan syarat ya, materi-materinya akan ada di sini semua. Ya. Akan ada di sini. Ya. Jadi Anda bisa ngelihat di situ, ya. Bisa juga kita membuat sebuah menu, misalnya di sini masukkan pilihan, misalnya nggak hanya angka, misalnya pakai string ya atau char pilihan sama dengan Y. Jika selama pilihannya Y maka muter terus. Misalnya Anda ingin ulang, yes. Dan jika selain Y maka dia akan terlempar. Itu bisa seperti itu. Jadi tergantung dari kreativitas kita. Nggak mungkin semua contoh dicoba ya. Jadi Anda harus sering mencobanya adalah Anda sendiri. Di sini kita memberikan dasar-dasar bagi Anda ya. Ya, inilah hidup menjadi seorang yang berkecimpung di dunia IT. Ya. Jadi ini kesempatan bagi Anda karena Anda di bidang IT, ini kemungkinan juga perkembangan di masa depan semuanya basis IT, bisnis berbasis IT, kehidupan basis IT ya. Dan banyak lagi yang bisa Anda ambil keuntungan jika Anda memang menguasai bidang IT. Ya. Ini untuk
pernah saya sampaikan bahwa mutiara itu tidak akan naik ke atas lautan sendiri, lalu buka sendiri, buat Anda, tapi Anda yang harus menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara itu, lalu Anda serahkan kepada orang lain atau Anda miliki sendiri. Orang-orang tidak akan peduli dengan perjuangan Anda pada saat Anda bolak-balik ke dasar lautan. Mungkin pernah gagal mengambil, ada yang kosong mungkin, tapi mereka hanya akan kagum jika Anda sudah memegang mutiara tersebut. Sama dengan pemrograman, Anda harus bolak-balik mencoba, mungkin kadang gagal, ya. Tapi itulah yang harus Anda lalui. Buah manisnya akan Anda rasakan jika Anda sudah sangat menjadi orang yang expert, ya. Itu ya. Jadi sudah banyak contoh-contohnya. Kalau misalnya kurang jelas, silahkan Anda WA saya. Nanti sebisa mungkin saya akan mencoba menjawabnya. Kita diskusi bareng-bareng. Oke? Pertemuan ke-8 kita akan mengadakan UTS. Tata caranya nanti akan saya beritahukan. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi ini ya, form, Google Form. Jadi nanti seandainya ada apa-apa saya bisa menghubungi per individu. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.